datang kembali lagi di channel kita di Lapak Tutor Cantik. Nah, jadi setelah kemarin kita membahas soal metode impress ya atau metode tetap, sekarang kita akan membahas dan juga mereview soal dari kas kecil dengan metode fluktuasi atau tidak tetap yang dapat berubah-ubah ya uangnya. Sebelumnya aku mau nge-review ulang atau menjelaskan lagi secara ringkas mengenai metode fluktuasi ini. Nah, jadi fluctuation fund system atau sistem dana berubah, kas kecil sistem dana berubah itu seperti gini, jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, tapi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya nih, manajemen membuat keputusan pertama kali perusahaan menetapkan nominal kas kecil sebesar 5 juta. Lalu kas kecil tersebut dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan, contohnya kayak beli bensin, bayar tol, beli kebutuhan produksi misalnya ya, yang diperlukan. Nah, kemudian kas kecil kan habis nih atau berkurang dan harus diisi kembali atau diisi ulang pada tanggal yang udah ditetapkan biasanya. Saat pengisian kembali, jika menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah nominal kas kecil harus sama dengan jumlah kas kecil awal atau saldo awal. Jadi kalau asalnya diisi 5 juta, nanti pada tanggal 20 juga pada saat diisi ulang itu harus 5 juta lagi. Gitu. Sedangkan pada kas kecil sistem fluktuasi, jumlah nominal pengisian kas kecilnya tidak harus sama dengan saldo awal. Bisa kurang atau lebih. Jadi kalau metode impress, kalau pada tanggal 1 kamu isi 5 juta, ya pada tanggal 1 bulan depan pun kamu isi 5 juta lagi. Tapi kalau pada metode fluktuasi, misalnya pada tanggal 1 bulan Februari kamu isi 3 juta. Tapi pada tanggal 1 bulan Maret, itu kamu isi nggak harus 5 juta lagi, tapi yang benar-benar habis aja. Yang benar-benar terpakai, ya berapa gitu, misalnya 3 juta, 2 juta, jadi berubah-ubah. Nah, ini dia ada contoh soalnya. Aku saranin untuk kalian screenshot dulu, karena nanti pada saat mengerjakan soalnya, itu nggak akan aku tampilin soal ini gitu lah. Ya pokoknya gitu guys, kalian screenshot dulu, karena pada saat nanti kita akan mengisi, itu nggak akan aku menampilkan soal ini, gitu ya. Oke, jadi aku akan bacain dulu sebentar. PT Lapak Cantik bersama menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran dalam jumlah kecil. Nah, kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 2 Desember 2022 dengan menerima uang sebanyak 4 juta dari kas. Nah, jadi dia setiap ngisi kas itu uangnya 4 juta, tapi belum tentu ya. Bulan depan dia ngisi 4 juta lagi, itu bisa lebih besar, bisa lebih sedikit. Karena tergantung pada pengeluaran di bulan itu. Intinya gitu, karena kan ini fluktuatif atau berubah-ubah, tidak tetap. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 15 dan 30. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut. Nah, kan ini pada 3 Desember dibeli materai seharga 300. Pada 8 Desember dibayar rekening listrik 320.000 dan air 230. Yuk mari, ini adalah yang dimintanya. Buatlah jurnal umum jika menggunakan metode fluktuasi atau Fluctuation Fund System. Aku biasanya singkat dengan FFS. Nah, ini dia tabelnya udah aku buat. Yuk kita langsung aja kerjakan dengan sistem ini. Nah, jadi yang pertama itu pada tanggal 2 Desember 2022 ada pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana itu yang tadi awal diberikannya 4 juta kan. Beserta kas kecil kan itu ya, sama kas. Nah, ini. Yang pertama itu pasti di debit dulu. 4 juta kita masukin. Di sini pun 4 juta. Selanjutnya
pengeluaran dana kas kecil langsung dicatat, yaitu ada perlengkapan kantor dilihat dulu pada tanggal 3 Desember. Ya, benar kan melakukan pengeluaran untuk perlengkapan kantor. Selanjutnya di sini ada kasnya, biasa dikredit. Berapa pengeluarannya? 300 kan? Nah, kita catat juga di kreditnya 300. Selanjutnya pada tanggal 8 ya, ada biaya listrik dan biaya air, benar? 8 Desember ya, lihat lagi di soalnya sama kalian. Nah, ada biaya listrik. Ini di debit. Biaya air. Kok biaya ya? Biaya air. Dan di kredit itu baru deh kas kecil. Totalnya nanti. Nah, kalau untuk biaya listrik berapa tuh? 320 ya, biaya listrik. Masukin aja. Terus untuk biaya air 230. Nah, untuk kas kecilnya tinggal hitung aja sama kalian, ditambahin. Jadi totalnya 550. Gitu. Lanjut lagi, sekarang pada tanggal 11 Desember itu kita melakukan pembayaran biaya iklan. Biaya iklan aja ya. Terus kita cantumkan kas kecil, jangan lupa. Seperti biasa di debit dulu sebanyak 250.000. Di sini pun sama 250.000 di kas kecilnya. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember itu ada penurunan saldo kas kecil. Nah, kalau penurunan itu gimana sih nulisnya? Ya gini, kayak pas waktu pemasukan. Cuman dibalik, dia di kas ini di debit, kas kecil di kredit. Penurunannya sebanyak 500.000. Ntar kita tambah dulu ininya. Sekarang pada tanggal 15 Desember itu ada pengisian kembali dana kas kecil. Ya, silahkan dibaca lagi di soalnya, betul tidak ada pengisian dana kas kecil. Kalau ada bentuk soalnya seperti apa, kalian ingat-ingat, jangan sampai salah mengetik nama akunnya. Nah, pengisian kembalinya itu 1.100.000. Nah, ini yang aku bilang, karena ini kan metode fluktuatif atau dana tidak tetap. Pada awal pengisian kan tanggal 2 itu sejumlah 4 juta. Nah, pada tanggal 15 diisi kembali hanya sebanyak 1.100.000. Atau yang emang bisa dibilang dana ini adalah dana yang cukup untuk tanggal sekian. Tuh. Selanjutnya ada pencatatan kembali pengeluaran kas kecil. Kan karena kas kecilnya sudah diterima kembali atau sudah diisi ulang, otomatis kan kita melakukan pengeluaran kembali gitu ya untuk keperluan lainnya. Nah, jadi pada tanggal 19 itu mulai melakukan pengeluaran untuk biaya angkut. Biaya angkut seperti biasa, kas kecilnya di kredit. Biaya angkut 240. Selanjutnya pada tanggal 21 itu ada biaya telepon. Biaya teleponnya sebanyak 350. Pada tanggal 27 itu ada perlengkapan kantor lagi.
Seperti biasa kita cantumkan kas kecil untuk dikredit. Perlengkapan kantornya itu sejumlah 650. Lalu pada tanggal 29 itu ada biaya rupa-rupa. Seperti biasa, kas kecilnya jangan lupa dicatat. Biaya rupa-rupanya itu sebanyak Rp200.000. Terus ada lagi satu lagi untuk tanggal 30 yang terakhir penutupan ya ini. Pengisian kembali dana kas kecil. Berarti catatnya kayak biasa, kas kecil dulu di debit dan ada kas saja itu di kredit. Kok jadi las? Pengisiannya itu sebanyak 1.570.000. Nah, jadi kalau kas kecil ini nggak kayak jurnal, nggak harus balance ya. Kalau metodenya metode impress sama fluktuatif nggak ada jumlah totalnya di bawah sini. Tapi kalau laporan kas kecil itu pasti ada totalnya dan harus balance antara pengeluaran dan pemasukan. Itu membuktikan bahwa uang kas pada bulan itu sudah habis semua. Makanya harus balance. Gitu guys. Nah, terus aku mau saranin biar tabelnya rapi, kalian jangan lupa editnya seperti ini. Aku kasih tahu cara ngeditnya biar kalian juga lancar dengan cara editnya. Nah, jadi di March setiap tanggal yang masih masuk atau yang masih sama kayak ini nih contohnya. Tanggal 8 untuk biaya listrik dan air kan masih sama. Kita March kayak gini biar pada saat di print itu rapi. Biar kelihatan juga kita lebih teliti dalam mengorganisirnya. Oke, gini satu-satu. Oke, dan setelah itu untuk yang bagian sininya, 2 kolom ini kalian ke layout, klik yang tengah. Nah, jadi dia akan pas di tengah-tengah. Jadi ini menunjukkan bahwa selama Desember tahun 2022 itu pada tanggal sekian ada pemasukan ini. Nah, tuh jadi lebih rapih kan? Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari soal kas kecil, metode fluktuasi atau fluktuatif, atau dana yang tidak tetap. Semoga dapat dicermati dengan baik dan benar. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau udah beres nontonnya, seperti biasa untuk mengapresiasi lah ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir.